Istilah kelarutan dan perbandingan kelarutan. Pertama, sangat mudah larut kurang dari 1, mudah larut 1-10, larut 10-30, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, praktis tidak larut lebih dari 1000. Uji organoleptis. Tujuan uji organoleptik adalah untuk pengembangan produk dan perluasan pasar, pengawasan mutu, bahan mentah, produk dan komoditas, perbaikan produk, membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing. Alat yang digunakan panca indera. Cara melakukan pengujian yaitu penilaian indrawi ini ada 5 tahap, yaitu pertama penerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat indrawi produk. Penafsiran hasil. Pada sediaan, warna yang baik yaitu bau dan rasa yang sedap, tidak ada partikel yang tidak larut menunjukkan sediaan yang baik secara fisik. Uji bobot jenis. Tujuannya mengukur bobot jenis sampel, alat digunakan piknometer. Cara melakukan pengujian, ukur bobot pikno kosong dan pikno plus air pada suhu 25 derajat Celcius. Ukur bobot pikno, ditambahkan sampel. Hitung bobot jenis dengan menggunakan rumus. Penafsiran hasil, bobot piknometer kosong ditambah sampel dikurang bobot piknometer atau bobot piknometer kosong ditambah air dikurang bobot piknometer sama dengan rumus bobot jenis. Uji kejernihan. Tujuan untuk memastikan larutan terbebas dari pengotor. Prinsip membandingkan kejernihan larutan uji dengan suspensi padanan. Dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung dengan latar belakang hitam. Alat yang digunakan, tabung reaksi alas datar dengan diameter 15 mm sampai 25 mm, tidak berwarna, transparan, dan terbuat dari kaca netral. Cara melakukan pengujian, sediaan dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, masing-masing larutan uji dan larutan pembanding, sehingga tabung reaksi terisi tepat. Bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Pengamatan dilakukan di bawah cahaya berdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Penafsiran hasil, sesuatu cairan dikatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan bila diamati di bawah kondisi seperti tersebut di atas, atau jika opalasensinya tidak lebih nyata dari suspensi padanan 1. Uji kelarutan. Tujuan untuk mengetahui kelarutan zat dalam pelarut dalam suatu sediaan. Alat yang digunakan, dissolution test. Cara melakukan pengujian, isi chamber dengan air, pasang vessel pada chamber, pasang head unit dengan posisi tinggi, turunkan kembali head unit, masukkan sampel dan pelarut, nyalakan dissolution tester. Kemudian tutup kembali vessel. Uji viskositas. Tujuannya untuk mengetahui viskositas produk akhir. Prinsipnya, penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume tertentu cairan untuk mengalir melalui kapiler. Alat yang digunakan viskometer. Cara melakukan pengujian, mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada temperatur tetap. Penafsiran hasil, viskositas cairan dihitung dengan rumus H sama dengan B P1 dikurang P2 dikali T. Keterangan H sama dengan viskositas cairan, B sama dengan konstanta bola. P1 adalah bobot jenis bola, P2 adalah bobot jenis cairan, T adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh jarak tertentu. Uji kelarutan. Tujuan untuk mengetahui kelarutan zat dalam pelarut dalam suatu sediaan. Alat yang digunakan, dissolution test. Cara melakukan pengujian, isi chamber dengan air, pasang vessel pada chamber, pasang head unit dengan posisi tinggi, turunkan kembali head unit, masukkan sampel dan pelarut, nyalakan dissolution tester. Kemudian tutup kembali vessel. Uji viskositas. Tujuannya untuk mengetahui viskositas produk akhir. Prinsipnya, penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume tertentu cairan untuk mengalir melalui kapiler. Alat yang digunakan viskometer. Cara melakukan pengujian, mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung pada temperatur tetap. Penafsiran hasil, viskositas cairan dihitung dengan rumus H sama dengan B P1 dikurang P2 dikali T. Keterangan H sama dengan viskositas cairan, B sama dengan konstanta bola. P1 adalah bobot jenis bola, P2 adalah bobot jenis cairan, T adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh jarak tertentu.
Uji pH. Tujuannya untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkan dengan pH teoritis. Prinsip diukur menggunakan alat potensiometrik atau pH meter yang sesuai, yang telah dibakukan sebagaimana mestinya. Alat digunakan pH meter. Uji stabilitas. Tujuannya untuk menentukan umur simpan dari suatu sediaan obat dan obat yang beredar tersebut stabil dalam jangka waktu yang lama dalam suhu kamar. Alat digunakan climatic chamber. Cara pengujian. Pada uji stabilitas jangka panjang, obat dipaparkan pada suhu 25 sampai 20 derajat Celcius dan kelembaban 60-5%. Pada bulan-bulan tertentu, obat yang disimpan dalam lemari climatic chamber pada uji stabilitas dipercepat, maupun pada uji stabilitas jangka panjang akan diuji kualitas fisika, kimia, maupun mikrobiologinya. Data hasil pengujian tersebut akan diolah secara statistika sampai akhirnya kita menemukan tanggal kadaluarsa atau masa edar secara kuantitatif. Dan tanggal tersebutlah yang akan dijadikan patokan kadaluarsa obat yang nantinya harus dicantumkan dalam kemasan obat. Uji kebocoran. Tujuan untuk memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Alat yang digunakan wadah. Cara pengujian untuk cairan bening tidak berwarna. A. Wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Untuk cairan yang berwarna, B. Lakukan dengan posisi terbalik. Wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Penafsiran hasil, sediaan memenuhi syarat jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru sesuai dengan prosedur A, dan kertas saringan atau kapas tidak basah sesuai dengan prosedur B.